Halo semuanya, perkenalkan saya Ninaura Hafsa Imran dengan NIM 941424004 dari kelas E Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan membahas tentang kasus fintech syariah, yaitu Dana Syariah Indonesia dalam mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan. Pertama, kita pahami dulu apa itu fintech syariah. Jadi, fintech syariah adalah layanan keuangan berbasis teknologi tetapi dijalankan sesuai prinsip Islam. Artinya, di dalamnya tidak boleh ada riba, gahar, atau unsur ketidaksengajaan. Dan biasanya menggunakan sistem bagi hasil. Tujuan utamanya yaitu sebenarnya bagus, yaitu memberikan alternatif investasi dan pembiayaan yang halal. Apalagi di era digital seperti sekarang yang semuanya serba online dan cepat. Selanjutnya, kita masuk ke masa pertumbuhan. Di tahap ini, jumlah investor meningkat cukup pesat. Dana yang dihimpun juga semakin besar. Dana Syariah Indonesia mulai memperluas kerjasama dengan berbagai proyek, properti, sehingga terlihat semakin berkembang. Dari sisi masyarakat, kepercayaan juga meningkat karena platform ini tampak aktif dan terus berkembang. Namun, seiring waktu mulai muncul masalah. Investor mulai mengalami keterlambatan dalam menerima imbal hasil. Selain itu, transparansi proyek juga mulai berkurang. Jadi, investor ini sulit memantau perkembangan investasinya. Nah, hal ini mulai menimbulkan kekhawatiran dan membuat kepercayaan masyarakat perlahan menurun. Nah, masalah kemudian semakin membesar. Jadi investor ini tidak bisa menarik dana mereka yang menunjukkan adanya masalah serius dalam likuiditas. Selain itu, muncul dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana, bahkan mengarah ke potensi penipuan atau fraud. Akhirnya, kasus ini menarik perhatian regulator dan mulai melakukan investigasi lebih lanjut. Dari kasus ini, kita bisa lihat bahwa resiko vintage tidak hanya berasal dari teknologi, tapi juga dari pengelolaan dana. Bahkan dalam praktiknya, dana syariah Indonesia ini menyerupai shadow banking, yaitu menghimpun dana masyarakat tanpa pengawasan seketat bank. Ini yang membuat resiko jadi lebih besar. Beberapa risiko utama dalam kasus ini ada tiga. Pertama, gagal bayar, yaitu ketika proyek tidak menghasilkan keuntungan sesuai rencana, sehingga investor tidak mendapatkan haknya. Kedua, resiko likuiditas, di mana platform tidak mampu memenuhi permintaan penarikan dana dari investor. Ketiga, fraud atau penipuan, yaitu adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana, bahkan bisa mengarah ke skema seperti Ponzi jika tidak transparan. Kalau kita lihat penyebabnya, masalah utamanya itu ada di tata kelola. Ada yang disebut moral hazard, yaitu perilaku pengelola yang tidak transparan atau tidak bertanggung jawab dalam mengelola dana investor. Selain itu, manajemen risiko juga lemah sehingga proyek yang didanai ini tidak diawasi dengan baik. Gabungan dari dua hal ini akhirnya membuka peluang terjadinya penyimpangan. Dampak dari kasus ini cukup luas. Pertama, investor mengalami kerugian karena dana tidak bisa ditarik dan imbal hasil tidak dibayarkan. Kedua, kepercayaan masyarakat terhadap fintech syariah itu menurun. Ketiga, citra industri fintech ikut terdampak sehingga perkembangan industri bisa terhambat. Dan terakhir, ada risiko sistemik, yaitu bisa mempengaruhi stabilitas sistem keuangan digital jika kasus seperti ini terus terjadi. Dari sisi peran regulator sangat penting, terutama otoritas jasa keuangan atau OJK. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain memperketat perizinan fintech, meningkatkan transparansi informasi, memperketat pengawasan penggunaan dana serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Tujuannya agar investor lebih terlindungi dan kepercayaan terhadap fintech tetap terjaga. Sebagai penutup, kasus dana syariah Indonesia menunjukkan bahwa fintech syariah tetap memiliki resiko jika tidak dikelola dengan baik. Masalah utamanya bukan hanya di bisnis, tapi juga transparansi, pengawasan, dan tata kelola. Jadi, label syariah saja tidak cukup, harus didukung dengan sistem yang jelas dan pengawasan yang kuat. Dengan regulasi yang tepat dan kesadaran investor diharapkan, kasus seperti ini tidak terulang lagi. Baik teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.